Seiring dengan habisnya masa jabatan ketua yang lama, Punokawan Batam yakni Komunitas Sosial Pelestari Budaya Jawa menyelenggarakan pemilihan Ki Demang atau ketua yang baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan di RB Cafe and Resto Golden City Bengkong pada Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025. Acara yang bertajuk Rembuk Ageng Pilihan Ki Demang Punokawan 2025 ini, terasa sangat kental bernuansa Jawa. Terlihat selain mayoritas para tamu yang hadir mengenakan pakaian adat Jawa, juga adanya prosesi adat Jawa saat pengukuhan ketua baru Punokawan, yakni prosesi kirap yang diiringi tarian cucuk lampah. Prosesi kirap adalah merupakan iring-iringan rombongan ketua baru Punokawan yang berjalan perlahan-lahan menuju panggung pengukuhan didampingi sesepuh dan beberapa anggota Punokawan. Iring-iringan tersebut diantar oleh penari cucuk lampah yang diiringi musik gamelan Jawa dan narasi dari pranatacara atau MC hingga suasananya terlihat begitu hikmat dan sakral. Saking Punokawan, semangki pendidikan Ibu Haji Sutardi. Badhe ngaso wonten seduluran Punokawan. Binarung kumandanging ketawang Ibu Pertiwi. Rembuk Ageng Pilihan Ki Demang Punokawan 2025 ini dihadiri sesepuh, pembina dan segenap anggota Punokawan dari berbagai wilayah di Kota Batam, antara lain dari Batam Kota, Batu Aji, Bengkong, Batu Ampar dan bahkan ada yang datang dari Nongsa. Acara ini turut dihadiri Irwanto Daud dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepri, mewakili Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura serta sejumlah tokoh masyarakat dan para tamu undangan. Haji Sutardi SE terpilih dan ditetapkan menjadi Ki Demang atau Ketua Punokawan dalam sidang paripurna Panitia Pengarah atau SC yang digelar pada acara tersebut. Panitia Pengarah atau SC yang diketuai oleh Mulyono menetapkan dan memutuskan Haji Sutardi SE terpilih secara aklamasi karena mendapatkan suara mayoritas saat proses penjaringan bakal calon Ki Demang yang telah dilakukan sebelumnya. 2025 memutuskan dan menetapkan hal sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, proses pemilihan Ki Demang 2025 tidak menggunakan mekanisme voting atau pencoblosan secara langsung. Untuk poin yang kedua, Ki Demang atau Ketua Punokawan periode masa bakti 2025-2028 ditetapkan melalui penunjukan secara aklamasi, yakni menetapkan kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Sutardi SE sebagai Ki Demang Punokawan periode masa bakti 2025-2028. Tepuk tangan untuk beliau. Sementara itu Sukatno, Ki Demang yang lama, dalam laporan pertanggungjawaban menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama pengurus yang telah bersama-sama berjuang mengantar perjalanan Punokawan sampai sejauh ini. Perjalanan Punokawan sampai sejauh ini bukan hal mudah, penuh liku-liku dan banyak keterbatasan. Untuk itu ia berharap kepemimpinan baru ini akan dapat membawa Punokawan semakin maju dan berkembang, dan program-program yang belum sempat terlaksana selama kepemimpinannya dapat diwujudkan untuk kemajuan dan perkembangan Punokawan ke depan. Yang sudah menyerahkan kepada Ki Demang atau Ketua Punokawan terpilih Haji Sutardi SE menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan seluruh anggota memilihnya menjadi ketua dan berharap dukungan dan kerjasamanya. Ia pun menyampaikan prioritas utama di awal kepemimpinannya adalah legalitas organisasi agar keberadaannya semakin diakui pemerintah dan masyarakat. Selain itu ia akan mengupayakan keberadaan seni dan kebudayaan Jawa di Kota Batam ini akan lebih dikembangkan lagi, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk menggairahkan kunjungan wisata. Kepada sesepuh Punokawan
untuk diserahkan kepada Gubernur yang baru, Bapak Haji Sundari SE. Dikibarkan Pak. Ya. Yang sudah ada kita kembangkan, yang belum ide-ide apa yang kiranya bisa mendatangkan turis dari mancanegara, apalagi di Batam ini, di Kepri ini kota yang sangat strategis, kota yang ada negara yang berbatasan dengan Malaysia, dengan Singapura. Jadi perlu kita kembangkan ya budaya dan kebudayaan ini. Mungkin kita banyak PR untuk kedepannya karena budaya-budaya yang ada di daerah Jawa sana itu belum semua teraspirasi ke program yang berada di Punokawan Batam ini. Dan itu yang program yang belum dijalankan atau mungkin yang belum terrealisasi, insya Allah akan saya pikirkan matang-matang dan tentunya dari semua pihak yang anggota sama teman-teman bagaimana mekanisme organisasi ini ke depannya bisa maju, eksis dan bisa membantu dalam hal ini karena kita di seni budaya bisa membantu ke dalam pemerintahan ya. Kalau di Batam terutama ya di pemerintahan Kota Batam. Selanjutnya Indrawati, Ketua Panitia acara menyampaikan rasa syukurnya acara tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sukses walau mungkin banyak kekurangan di sana-sini. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya acara tersebut. Alhamdulillah hari ini acara berjalan dengan lancar dan pemilihan ketua Kidemang atau ketua Punokawan yang baru udah terlaksana dengan baik dan lancar. Ya, untuk agenda berikutnya nanti insya Allah akan diadakan pelantikan. Ada kendala-kendala tentang pelaksanaan kegiatan ini, Mbak? Karena didukung oleh beberapa pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor antara lain SS Skylink Tour and Travel, kakak Ibu Satrika, dan Arema 89, Mas Hendro, sahabat insuren Bapak Haji Sutardi SE, Pak Marjono. Sementara itu pembina Punokawan, Dr. Indrawati Sugiatiningsi SE, MM, MPD, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara tersebut dan pada Kidemang Punokawan terpilih, ia pun menyampaikan harapan agar Punokawan ke depan semakin maju dan jaya serta bisa menjadi pelopor sosial budaya Jawa di Batam. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Rembuk Ageng dari komunitas seni, sosial, dan budaya Punokawan. Dan selamat kepada Kidemang terpilih untuk tahun 2025-2028. Semoga ke depan Punokawan semakin maju, semakin jaya, dan menjadi pelopor untuk sosial dan budaya. Di tanah rantau Batam yang notabene Melayu, kita harus membawa seni budaya kita masing-masing karena Punokawan itu terdiri dari macam-macam suku yang ada di Indonesia, khususnya suku Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk itu harapan saya Punokawan ke depan dapat menjadikan wadah bagi budaya yang ada di tanah Melayu. Nanti Punokawan khususnya kepada Kidemang terpilih dapat membawahi kesenian, khususnya kesenian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ini
menjadi lebih eksis di tanah Melayu. Kemudian sesepuh Punokawan, Eli Setiono atau yang akrab dipanggil Pak Deyono ini menyampaikan harapannya agar Ketua Punokawan yang baru dapat dengan amanah menjalankan tugasnya. Diharapkannya keberadaan ketua baru ini dapat mengatasi segala kekurangan yang selama ini menjadi kendala di tubuh Punokawan. Kami sangat bangga sebagai sesepuh dan bini sepuh Punokawan yang selama ini sudah berjibaku untuk ikut serta dalam perjalanan Punokawan selama ini. Meskipun di dalam perjalanan masih ada kekurangan-kekurangan yang belum bisa kita atasi, mudah-mudahan ke depan dengan pimpinan kita Bang Sutardi SE ini, kita akan memenuhi persyaratan apa yang selama ini belum dilaksanakan. Termasuk kepada Ketua Umum yang baru di Demang, mudah-mudahan dalam menjalankan amanah ini berjalan dengan lancar dan sukses sesuai apa yang kita idam-idamkan dan apa yang kita cita-citakan. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Irwanto Daud dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepri yang hadir mewakili Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini. Ia pun menyampaikan harapannya agar Punokawan sesuai filosofinya bisa hadir sebagai pengayom baik untuk organisasi sendiri maupun organisasi kebudayaan Jawa yang ada di Kepri. Punokawan melengkapi organisasi kebudayaan yang ada, dan berharap silaturahmi yang telah terjalin dengan pemerintah Provinsi Kepri tidak berhenti sampai di sini, namun bisa kembali bersilaturahmi lagi dalam satu momen dan tujuan yang sama, yakni melestarikan kebudayaan daerah. Tim Liputan melaporkan. Salam Saputra. Mantap.